Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Mari kita menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala perlindungannya sepanjang malam tadi. Dan marilah kita mohon bimbingan Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang mau didoakan pada misa ini, sama berdoa untuk mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Nah, secara khusus saya ingat teman saya yang selalu setia membantu saya dalam kerja di renungan-renungan ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dia. Dan semoga Tuhan selalu memberi dia kesehatan jiwa raga. Mari kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit. Mari kita mendoakan mereka semua, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah keluarga. Secara khusus saya berdoa untuk Ibu Dewi Alan, Tante Suster Ekarista, adik Gradiana J, Saudari Cynthia Marianova, Ibu Maria Magdalena, Ibu Eli. Berdoa juga untuk mereka yang senantiasa membantu kita dengan cara mereka masing-masing, dengan doa-doa, dengan tutur kata, nasihat, tegur sapa, dan juga mungkin ada yang membantu kita dengan barang-barang material. Semoga kebaikan hati mereka selalu diberkati Tuhan dan memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas apa saja. Berdoa juga untuk grup-grup rohani. Semoga mereka selalu setia menjalankan misinya lewat sosial media, mewartakan Tuhan lewat sosial media. Dan semoga mereka yang rajin mendengar, membaca, merenungkan, juga memperoleh kekuatan iman dan selalu hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan ikut ambil bagian secara rohani dalam perjamuan Ekaristi bersama Tuhan, makanan yang diberikan Tuhan kepada kita, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan, kasihanlah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, Tuhan. Anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur atas rahmat hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami sanggup melaksanakan panggilan dan perutusan kami di dalam jalan kesediaan kepadamu. Tuhan, kumohon berkat-Mu secara khusus untuk saudari kami yang selalu setia melayani membantu saya dalam renungan harian yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Tuhan, semoga Engkau senantiasa memberi dia kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas hariannya. Dan berkatilah juga orang tuanya dan jauh sadarinya. Semoga mereka semua selalu mengalami Engkau dalam kehidupan harian mereka. Dan berkatilah dan jamalah mereka yang sakit, Tuhan. Berilah mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan dari sakit mereka. Dan juga berkatilah semua penerima kami di mana saja mereka berada. Berkatilah apa saja yang mereka selalu buat untuk kami semua, secara khusus kami di komunitas ini. Doa-doa mereka, nasihat-nasihat mereka, dan juga sumbangan material bagi kami.
Dan juga berkatilah semua grup-grup rohani yang senantiasa menawarkan dan membacakan firman-Mu ya Tuhan lewat sosial media. Semoga kebaikan hati mereka selalu diberkati dan mereka yang selalu rajin mengikuti, mendengar firman-Mu lewat sosial media juga diberkati dan iman mereka diteguhkan. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan, serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini, sebab beginilah firman Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi, yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain Aku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku, dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrain, hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Aku ingin mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya? Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaan-Nya diam di negeri kita. Refrain, hai langit, teteskanlah keadilan, hai awan, curahkanlah keadilan. Haleluya, haleluya. Nyaringkanlah suaramu, hai pembawa kabar baik. Lihat, Tuhan Allah datang dengan kekuatan. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil dua orang murid-Nya. Yohanes memanggil dua orang murid-Nya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat.
dan ia mengaruniakan penglihatannya kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wujud nyatakanlah ajaran Tuhan dan profesi kita dalam kehidupan harian kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus datang untuk mewartakan kabar gembira dan menyelamatkan manusia dari kungkungan setan. Dan itulah rencana dan kehendak Tuhan ke atasnya. Dan dia menjalankan itu. Yohanes dalam bacaan ini sepertinya masih ragu dan bimbang. Siapakah Yesus ini? Apakah memang dia adalah Mesias? Orang yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Apakah dia Mesias? Dia meminta dua muridnya untuk bertanya kepada Yesus, untuk mendapat konfirmasi langsung dari Yesus. Dan sewaktu Yesus mendengarkan itu, dia langsung menyampaikan kepada dua murid Yohanes. Katanya, sampaikan kepada Yohanes bahwa orang buta bisa melihat kembali, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta ditahirkan, dan kabar gembira disampaikan kepada orang miskin. Hanya Tuhan yang bisa menjalankan, melakukan seperti ini. Manusia biasa sama sekali tidak. Yesus mengharapkan bahwa apa yang disampaikannya itu bisa dipahami oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa Yesus yang ada sekarang ini di depan mata mereka adalah Mesias yang punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membuka mata orang buta, dan juga untuk menyembuhkan, mentahirkan orang kusta, membuat orang lumpuh bisa berjalan. Hanya Tuhan bisa menjalankan ini. Orang biasa tidak. Diharapkan bahwa Yohanes Pembaptis bisa mengerti dan mengatakan inilah. Dan memang itu yang terjadi. Bahwa di saat Yohanes Pembaptis bertemu Yesus kembali, dia perkenalkan kepada muridnya. Dia katakan, inilah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis sudah mendapat konfirmasi dari muridnya sendiri bahwa inilah Mesias, inilah Kristus, inilah anak domba Allah. Tadi Yesus menjalankan, mewujud nyatakan rencana dan kehendak Tuhan di dunia ini, bahwa dia datang untuk menyelamatkan, dan dia pegang teguh kehendak dan rencana Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Kita adalah orang Kristen. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita sudah diajarkan oleh Yesus Kristus. Begitu banyak hal yang menarik. Nilai-nilai Kristiani sudah kita dengar. Apakah kita selalu wujud nyatakan ajaran Kristus itu dalam kegiatan harian kita? Juga bagaimana dengan profesi kita? Apakah kita juga mewujud nyatakan profesi kita, status kita gimana? Contoh misalnya seorang bapak dalam keluarga, status sebagai seorang bapak. Apakah sebagai seorang bapak dia selalu mengayomi anak-anak, memberikan pengajaran nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak, dan betul bertingkah laku sebagai seorang anak untuk melindungi, mencari nafkah, menghidupkan keluarga?
atau kami sebagai imam, sebagai pastor, biarawan-biarawati, apakah kami selalu menghidupi profesi kami ini sebagai imam, mendoakan orang sakit, melayani orang, mengunjungi orang-orang di keluarga atau di mana saja. Itulah profesi kami sebagai orang biara, menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan nyata. Kalau kita selalu dengan setia dan penuh tanggung jawab menjalankan, mewujud nyatakan ajaran Kristus dalam kehidupan harian kita, dan menghidupkan profesi kita sesuai dengan apa yang diharapkan, pasti begitu banyak orang yang betul percaya kepada kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, wujud nyatakanlah ajaran Kristus dalam kehidupan harian kita, dan juga wujud nyatakanlah hiduplah sesuai dengan profesi kita, penuh tanggung jawab, agar begitu banyak orang yang akan merasakan bahwa memang benar orang ini hidup sebagai profesi, mengikuti profesinya dengan penuh tanggung jawab. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku, dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, semoga persembahan ini menjadikan rencana karya penyelamatan-Mu terlaksana sepenuhnya dalam diri kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi,
kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah darahku, piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus serta semua rohaniwan dan umat kesayangan-Mu. Tuhan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Secara khusus saya berdoa untuk teman saya yang begitu setia membantu saya dalam urusan renungan harian. Semoga Engkau memberi dia kesehatan jiwa raga ya Tuhan, dan selalu sukses dalam karya tugas hariannya. Dan berkatilah juga orang tuanya dan saudaranya. Dan jamalah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga zaman-Mu mendatangkan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Dan berkatilah para penderma kami di mana saja mereka berada. Mereka-mereka yang selalu mendoakan kami, mereka-mereka yang selalu membantu kami dengan cara mereka, tutur kata nasihat, dan juga bantuan-bantuan jasmani. Dan berkatilah semua grup-grup rohani, begitu banyak grup rohani yang selalu kami ikuti setiap hari. Tuhan berkatilah ownernya, admin-adminnya, dan juga mereka-mereka yang dengan setia mengikuti renungan dan juga mengikuti firman-Mu lewat sosial media. Semoga
lewat renungan ini, firman-firman ini, mereka pun diteguhkan dalam iman kepadamu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Secara khusus, saya ingat keluarga Aldo Luciansen, yang hari kematian mereka akan peringati pada hari ini. Bruder Kasparus dari Jerman, Pater Francisco Riddle dari Argentina, Bruder Joachim Epitasio dari Brasil, Pater German Miller dari Filipina, Pater Peter Michael dari Filipina, Pater George Pulutka dari India, Pater Jose Alfredo Escobar dari Paraguay, saudari kami SSPS, Suster Wilhelmina, Suster Gislindis, Suster Belarmine, Suster Arimateja, Suster Afita, Suster Maria Lucia Ulrich, dan akan semua orang yang telah berpulang, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan pengalaman penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara jasmani maupun secara rohani.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi aku sampai ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, syukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah menyegarkan kami. Semoga sakramen-Mu ini membersihkan kami dari segala dosa dan kekurangan kami, serta mempersiapkan kami menghadap hari raya mendatang. Tuhan, semoga Engkau mendengarkan doa-doa kami sepanjang misa ini. Untuk intensi-intensi kami yang sudah kami bacakan nama, dan masih begitu banyak nama yang tidak sempat kami bacakan yang ada dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Karena itu kami mohon, dengarkanlah doa-doa kami. Semoga doa-doa kami berkenan kepadamu ya Tuhan, dan mendatangkan berkat bagi kami semua dan bagi saudara-saudara kami yang kami doakan dalam misa ini, yang merayakan ulang tahun, yang sakit, pendera-pendera dengan cara mereka masing-masing, dan juga grup-grup rohani yang selalu menawarkan membacakan firman-Mu, renungan-renungan lewat sosial media. Tuhan, semoga semua ini berkenan kepadamu dan mendatangkan berkat, kebahagiaan, dan kekuatan bagi kami semua. Dan semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.